Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Jaila Lusika, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Sebagai pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Bagi saya, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 adalah: yang pertama, murid adalah kertas kosong atau tabula rasa. Yang kedua, murid memiliki keseragaman atau kesamaan dalam berpikir. Yang ketiga, penerapan teacher center dalam pembelajaran adalah metode terbaik sepanjang masa. Yang keempat, guru hanya mentransfer materi pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum tanpa memahami karakteristik murid. Selanjutnya yang saya percaya adalah penilaian terhadap murid hanya berpusat pada aspek kognitif saja. Kemudian, ketercapaian KKM oleh murid dianggap telah menyelesaikan pembelajaran tanpa melihat prosesnya. Selanjutnya, pembuatan kesepakatan kelas adalah hak mutlak guru dan siswa tidak boleh terlibat. Dan yang terakhir, adanya punishment terhadap peserta didik. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, saya ingin berbagi apa saja yang saya pelajari dalam modul 11. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 11 ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, diantaranya adalah perubahan pemikiran. Murid bukanlah gelas kosong atau tabula rasa, melainkan garis-garis samar yang sudah terbentuk, yang harus ditebalkan sesuai kodrat alam yang melekat pada dirinya dan kodrat zaman yang menyertainya. Guru seharusnya menghamba pada anak, dalam artian guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan diri mereka secara maksimal. Guru harus memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi murid untuk mengeksplorasi potensi bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, perubahan pemikiran yang saya sadari akhirnya adalah pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan.
Kemudian, setiap murid adalah unik dan istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Dan penanaman budi pekerti seharusnya harus dengan meneladani semboyan trilogi pendidikan KHD. Selanjutnya, dari perubahan perilaku yang berubah setelah mempelajari modul ini, diantaranya adalah guru melibatkan murid dalam proses membuat kesepakatan kelas. Karena kenyamanan anak di dalam kelas merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru seharusnya menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodratnya dan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Kemudian, guru memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Perubahan perilaku berikutnya, guru sebaiknya menerapkan student center dalam pembelajaran dan menjadi fasilitator untuk memfasilitasi anak menjadi pembelajar yang aktif dan berkembang sesuai kodratnya. Guru seharusnya melakukan penilaian secara menyeluruh, bukan hanya terpusat pada aspek kognitif saja, tapi juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, sosial, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, saya akan berusaha menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai kodrat keadaan. Kemudian merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna, dan menyenangkan yang berpusat kepada murid atau student-centered learning. Kemudian melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah, menerapkan pembelajaran yang tetap memperhatikan kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid, menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti, menerapkan proyek penguatan profil Pancasila atau P5, menerapkan merdeka belajar dengan tetap membangun komunikasi dan kesepakatan kelas, serta melatih kecakapan abad 21 pada murid. Dari pembelajaran modul 1.1, akhirnya saya menarik kesimpulan. Yang pertama, pendidikan seharusnya berpusat berpihak kepada murid. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Yang ketiga, potensi kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya harus selalu dikembangkan agar murid menjadi manusia seutuhnya, begitu juga budi pekertinya. Yang terakhir, pendidik menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerak.